Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نضرة وسرورا وأن يذلنا بذل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memampukan kita bisa hadir di majelis ilmu. Dan ini suatu keberkahan, dan ini suatu hal yang seharusnya senantiasa kita syukuri, karena hadirnya kita di majelis ilmu ini berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju memahami agama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami perkara dunia, perkara yang baik. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Maka sungguh sangat bersyukur kita seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya salawat yang kita panjatkan kepada beliau menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sungguhnya orang yang paling dekat denganku, orang yang paling terdepan denganku adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin di rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita insyaallah akan sedikit membahas tentang mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Dan kita ketahui bersama bahwasannya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an. Kalimat mukjizat sendiri, lafaz mukjizat sendiri dari bahasa Arab, dari kata a'jaza yu'jizu. Dan a'jaza yu'jizu sendiri itu diambil dari intisari kalimat ajaza. 3 huruf, ain, jim, zai. Ajaza. Nah, di sini para ulama membahas tentang apa sih makna ajaza. Disebutkan ajaza secara bahasa. Kita bahas dulu secara bahasa. Secara bahasa artinya ad-dha'fu. Al-ajaz artinya ad-dha'fu, yaitu ketidakmampuan seseorang. Ketidakmampuan itu dinamakan ad-dha'fu atau al-ajaz. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab terus kita mohon maaf nggak bisa hadir, tidak mampu untuk hadir, a'tadzir, ajaztu bi an ahdur. Contoh, mohon maaf saya izin saya nggak bisa hadir karena saya tidak mampu untuk hadir. Nah, menggunakan kalimat ajaza. Disebutkan dalam Al-Quran
qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'di syaikha. Ini contoh ayatnya yang mengatakan bahwasanya ajiz itu artinya ketidakmampuan. Gitu ya, ketidakmampuan. Dan di sini disebutkan qalat ya wailata, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, apakah benar ini kabarnya? Sedangkan saya ini sudah lemah, sudah tidak mampu lagi untuk hamil, untuk bisa melahirkan gitu. Karena ketika itu Nabi Ibrahim didatangi oleh 2 malaikat, dan 2 malaikat ini ingin datang ke kaum Nabi Lut untuk mengazab kaum Nabi Lut. Ketika 2 malaikat ini datang ke rumah Nabi Ibrahim di malam hari, kemudian Nabi Ibrahim langsung bukakan pintunya, disuruh masuk. Dan ini Masya Allah ya, adab seseorang kalau berdatangan tamu, disuruh masuk sendiri, disuruh masuk ke dalam rumahnya, kemudian langsung disuguhi makanan. Faqarrabahu ilaihi bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan kepada 2 malaikat ini dengan ijl. Ijl ini masih seperti onta yang masih muda, ya, seperti onta yang masih muda. Jadi mohon maaf, antara onta atau domba yang masih muda. Kemudian disembelihkan dan dihidangkan. Setelah dihidangkan, faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun. Dan kemudian setelah dihidangkan ternyata 2 malaikat ini tidak mau memakannya. Kemudian Nabi Ibrahim mulai agak curiga, dan kemudian 2 tamu ini mengatakan, jangan takut, aku adalah malaikat utusan Allah yang diutus kepada Nabi Lut. Saya datang ke sini ingin menyampaikan kabar gembira bahwasanya kelak akan lahir darimu siapa? Ishak dan Yaqub. Kemudian istrinya mengatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Maka kalimat ajiz di sini adalah ketidakmampuan. Benar enggak ini aku benar-benar dikasih kehamilan gitu. Maka secara bahasa al-ajiz, makna yang pertama adalah ad-dha'fu, ketidakmampuan. Makna yang kedua, al-ajiz bermakna muakhirus syai', sesuatu yang di belakang, ya. Sesuatu yang di belakang atau penghujung sesuatu. Disebutkan dalam Quran, a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Ini secara bahasa. Tapi sekarang kita bahas secara istilah. Apa yang dimaksud al-i'jaz? Contoh i'jazul Quran. I'jazul Quran, al-i'jaz itu adalah itsbatu adami qudratil bashar ala ayatu bimisli al-Qur'ani lafdhan wa ma'nan wa yastamirru hadha ad-dha'f ala atarakhi az-zaman. Jadi dinamakan i'jaz adalah ketidakmampuan seseorang untuk bisa menghadirkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan ketidakmampuan seseorang ini sampai zaman itu berlangsung, gitu ya, sampai selesainya zaman, gitu. Maka ini al-i'jaz secara istilah. Nah, sekarang kita bahas adalah mu'jizat. Mu'jizat. Tadi al-i'jaz, sekarang mu'jizat. Tapi yang maksud dengan mu'jizat? Mu'jizat adalah amrun khariqun lil 'adah, makrunun bit tahaddi, salimun 'anil mu'aradah, yuzhiruhu Allahu ala yadi rusulihi. Jadi namanya mu'jizat adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar nalar, Kalau manusia memikirkan pasti mustahil kayaknya, tapi benar-benar terjadi. Nah, ini dinamakan dengan mukjizat. Kemudian makrunun bitahaddi, namanya mukjizat itu pasti berkaitan dengan pertentangan. Berkaitan dengan pertentangan. Banyak sekali pertentangan. Contoh Al-Qur'an, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu diturunkan kepada beliau, diwahyukan kepada beliau apa? Al-Qur'an. Dan orang-orang saat itu menentang bahwasanya ini bukan benar-benar dari Allah. Bisa jadi ini perkataannya Nabi Muhammad, gitu kan? Bisa jadi perkataan Nabi Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, kalau semua manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka bersatu padu, semua manusia dan jin, untuk membuat satu ayat saja, atau membuat 10 ayat saja, atau membuat semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk bisa membuatnya, walaupun mereka saling bergotong royong untuk membuat Al-Quran. Maka yang namanya mukjizat itu pasti berkaitan dengan apa? Dengan tantangan-tantangan. Dulu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau berdakwah kepada siapa? Namrud. Ketika berdakwah kepada Namrud, pertama Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Setelah berdakwah kepada ayahnya, beliau langsung berdakwah kepada kaumnya. Bayangkan satu kaum
istilahnya satu kota, beliau sendiri yang menjadi rasul dan beliau mendakwahi satu kaumnya. Dan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala turun untuk mendakwahkan tauhid di sana, beliau langsung enggak kemen-kemen, langsung mendatangi tempat peribadahan mereka. Di tempat apa? Tempat yang banyak patungnya, sehingga patungnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Disisakan patung yang besar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dibawa karena masyarakat pada resah sama Nabi Ibrahim dan menyisakan kapaknya ini di patung yang besar. Kemudian orang-orang di sana mengatakan, kenapa kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Tanyalah kepada patung yang besar ini, in kanu yantiqun, kalau memang dia bisa ngomong, gitu. Katanya Tuhan, masa nggak bisa ngomong lah istilahnya gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim diambil, dipegang dan dibawa ke kerajaan di sana. Bertemu dengan siapa? Dengan Namrud. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud, berdiskusi, istilahnya mujadalah dengan Namrud. Ini di sini ada pertentangan dengan dakwah, dengan mukjizat. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam disebutkan dalam Al-Quran, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku itu adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud nggak habis pikir, dia nggak habis akal. Dia langsung memanggil dua orang, satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Namrud mengatakan, aku juga Tuhan. Buktinya apa? Aku membiarkan satu orang mati dan satu orang hidup. Berarti aku mematikan dan menghidupkan. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim apa? Beliau mengatakan, qala fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ketahuilah bahwasanya Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur, maka kalau kamu memang Tuhan, terbitkan dari barat, gitu. Coba kalau memang kamu Tuhan, terbitkan dari barat, dari arah yang berlawanan. Maka fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang-orang yang kafir saat itu. Namrud dan bala tentaranya terdiam karena memang mengakui nggak akan bisa untuk melakukan perkara seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Karena apa? Ketika apinya sudah besar, berkobar, Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api tersebut. Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak merasakan kepanasan dan Nabi Ibrahim tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mukjizat. Intinya adalah mukjizat itu berkaitan dengan tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan. Tapi disebutkan juga salimun anil mu'aradah. Yang namanya mukjizat, walaupun banyak pertentangan di sana, banyak tantangan di sana, tapi namanya mukjizat itu pasti menang. Karena apa? Karena mukjizat itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yudhiruhullahu ala yadi rusulihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat itu kepada siapa? Kepada utusan-utusannya, rusul-rusulnya. Dan kita ketahui bahwasannya mukjizat itu berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan kaumnya, Contoh, di zaman Nabi Musa, di zaman Fir'aun, itu bala tentaranya banyak di antara mereka yang menjadi penyihir. Sihir di Mesir saat itu benar-benar sungguh sangat luar biasa saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk berdakwah ke Firaun dan menjadikan tongkat Nabi Musa menjadi ular, gitu. Untuk bisa menandingi penyihir-penyihir yang paling ganas, penyihir-penyihir yang paling hebat yang dimiliki oleh Firaun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan kaumnya ketika berdakwah. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Qur'an karena apa? Karena di zaman Arab dulu, orang-orang Arab itu kanuhum ahlul balaghati wal fasahah. Mereka itu adalah ahlinya bahasa dan ahlinya fasih. Orang-orang Arab yang asli Arab itu dulu itu, masya Allah, bahasanya itu benar-benar murni.
Dan mereka standarisasinya itu tinggi dalam apa? Dalam buat syair, dalam susunan bahasa dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat bagaimana syair-syair disusun oleh para ulama itu indah dan kita bisa menikmatinya dan mempunyai irama. Contoh kalau di akhirnya A, di akhirnya A semua. Kalau di belakangnya I menjadi I semua. Dan itu disusun sedemikian rupa. Dan dalam syair itu, dalam syair contoh ada satu kalimat yang beda huruf saja atau beda harokat itu sudah beda makna. Bahkan ada satu kalimat yang sama hurufnya, sama harokatnya, tapi peletakan kalimatnya ini berbeda, sudah beda maknanya, gitu. Contoh, warrabiul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Sama-sama fadil, sama-sama fadil. Yang fadil pertama itu warabiul ikhfa'u 'indal fadili. Fadil yang pertama itu adalah sisa. Adapun hukum yang keempat berkaitan dengan ikhfa. Yang ikhfa itu adalah huruf-huruf sisa yang tidak disebutkan di huruf idhar, idgham, maka dan iqlab, maka sisanya ikhfa. Maksudnya seperti itu. Yang fadil kedua adalah orang-orang yang pintar. Nah, maka syair-syair ini adalah tingkatan tinggi dalam berbahasa Arab. Dan Al-Qur'an tiba-tiba turun dengan bahasa yang jauh lebih tinggi dibandingkan syair-syair tersebut, gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran untuk apa? Untuk membantah kepada orang-orang yang ahli-ahli syair saat itu bahwasanya ini datang dari Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, gitu. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca dan menulis tiba-tiba bisa mendatangkan yang semisal ini? Maka ini sungguh sangat luar biasa dan ini bukan berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama mukjizat sendiri itu sebenarnya tidak tertuliskan secara tekstual di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Mukjizat, lafaz mukjizat sendiri dituliskan secara tekstual, mukjizatnya itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Akan tapi ada lafaz-lafaz yang maknanya menyerupai dengan lafaz mukjizat. Di dalam Al-Qur'an ada yang disebutkan dengan lafaz menggunakan kalimat al-ayah atau tanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Kemudian disebutkan juga hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ketika Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, inilah onta yang datang dari Allah sebagai bukti. Bukti apa? Bukti mukjizat artinya. Oke ya, ayah, menggunakan lafaz ayah. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan menggunakan lafaz al-bayyinah. Al-bayyinah. Sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh mengatakan, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Telah datang penjelasan dari Tuhan kalian, yaitu penjelasan tentang apa? Tentang mukjizat. Kemudian lafaz yang digunakan dalam Al-Quran terkait mukjizat adalah al-burhan. Al-burhan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fadzanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malaih. Kemudian yang keempat menggunakan lafaz as-sultan. Ini adalah nama-nama yang dipakai dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya maknanya adalah mukjizat. Nah, mukjizat sendiri Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, terutama mukjizat Al-Qur'an, ini banyak perkaranya. Ini banyak perkaranya. Ada mukjizat Quran yang berkaitan dengan al-bayani. Al-bayani berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan seni bahasanya. Disebutkan apa yang dimaksud dengan mukjizat al-bayani? Al-mu'jizatu allati yata'allaq bi badi'il alfaz wa sihhatul ma'na wa tanahiyal balaghah. Jadi mukjizat yang berkaitan dengan lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an, lafaz-lafaz dalam ayat Al-Qur'an, dan sehatnya makna dan sempurnanya makna di dalam isi kandungannya, gitu ya. Maka berapa banyak orang yang masuk Quran setelah meneliti lafaznya. Ada orang yang membaca Quran kemudian apa? Kemudian membaca bahwasanya Allah itu menerbangkan awan-awan ini berat. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Al-Quran telah berbohong. Ini orang kafir ya, membaca Al-Quran, mencari Al-Quran, mencari isi kandungan Quran, membaca tapi untuk menyalahkan Quran.
Setelah diteliti ternyata disebutkan dalam Al-Quran Allah menerbangkan awan, yang mana awan itu adalah sesuatu benda yang berat. Disebutkan dalam Al-Quran wa yursilus sahabat thiqal. Allah menerbangkan sahab itu awan-awan yang thiqal, yang berat-berat. Kemudian setelah diteliti ternyata memang awan itu berat. Kalau kita ngelihat dari bawah seakan-akan awan itu hanya ya tidak ada isinya gitu. Padahal ternyata awan itu berat. Setelah diteliti, akhirnya apa? Dia mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini benar. Banyak juga yang yang melihat bahwasanya dari segi bahasa banyak juga yang melihat bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar nyata. Ana pernah berbicara dengan beberapa orang, ternyata ada beberapa orang beberapa fakultas di salah satu universitas di Indonesia, yang mana mereka ketika masuk dalam kelas, dosennya mengatakan, yuk kita ngaji bareng. Pertama ngaji bareng, dan ini bagus ya, mengawali kelas dengan baca Quran. Untuk apa? Untuk penyemangat. Terserah kalian buka Quran yang mana aja, silahkan dibaca. Tapi di sini letak kesalahan dosennya ini bahaya. Maka kita pintar-pintar mencari guru. Dosennya mengatakan apa? Coba, tadi kalian sudah baca Quran 5 menit, sekarang tak kasih waktu 5 menit lagi untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran yang kalian baca. Coba temukan kesalahan-kesalahan, entah itu dari lafadznya, entah itu dari susunan kalimatnya dan lain sebagainya, atau maknanya yang menurut kalian salah, coba cari. Bayangkan, seorang guru, seorang dosen mengajarkan seperti itu kepada muridnya. Itu bagi orang awam mungkin bisa jadi ada yang salah gitu dalam Al-Quran. Tapi orang yang beriman mengatakan apa? Hudalil muttaqin. Ini Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa apa? Dia benar-benar mengimani Al-Quran gitu. Karena Al-Quran ini pedoman hidup. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, lan tadhillu abada. Kalian tidak akan pernah sesat gitu ya. Maka perkara tersebut apa? Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini 2 perkara yang memang wajib gitu ya, 2 perkara yang memang wajib. Maka ketika seseorang menggunakan hawa nafsunya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang memang sudah benar adanya di dalam Al-Quran, ini merupakan kesalahan. Tapi sekilas ketika dosen mengatakan seperti itu, ya kita cari waktu 5 menit, silakan baca Al-Quran, setelah itu cari kesalahan dalam Al-Quran. Kalau bagi orang awam bisa jadi ini kalimat yang biasa aja gitu. Tapi bagi orang-orang beriman, ini kalimat yang fatal. Kalimat yang fatal. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kebenaran semuanya pasti dalam Al-Qur'an. Bahkan berapa banyak penelitian tentang Al-Qur'an ini, dan itu terjadi kapan? Ketika zaman modern. Api di dalam laut, kemudian orang-orang mencari ternyata ada dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ini perkara-perkara yang seharusnya kita jauhi. Kenapa? Karena kalau kita sudah tersambar syubhat seperti ini, namanya syubhat. Syubhat itu sesuatu yang sudah jelas, kemudian diganti menjadi perkara yang samar-samar. Ya, dan syubhat itu menyambar-nyambar dalam hati. Disebutkan oleh para ulama, asyubhat khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar dan hati itu lemah. Kalau kita sering mendengarkan perkataan-perkataan yang syubhat, maka kita bisa terlena hati kita, dan kita bisa Kita bisa imannya itu turun gitu. Pernah saya ditanya oleh seseorang, kan di Quran disebutkan innallaha inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah, poin penting salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau saya sudah nggak berbuat keji dan nggak berbuat mungkar, maka saya nggak wajib sholat gitu. Saya pernah ditanya seperti itu, dan saya jawab, dengan ente meninggalkan sholat itu sudah perbuatan mungkar gitu ya. Dengan ente meninggalkan sholat itu sudah perbuatan mungkar. Pernah juga Anda ditanya, dan ini
subhanallah, banyak sekali tersebar di Indonesia pemikiran-pemikiran seperti ini, yang mana mereka membaca Al-Quran, kemudian tidak membaca tafsirnya, kemudian hanya membaca terjemahnya dan menyimpulkan secara akalnya sendiri. Maka di sini penting banget kita mencari guru, ya, mencari guru. Seseorang itu belajar ilmu agama itu zaman dulu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan para sahabat, dan para sahabat gurunya langsung siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW berguru kepada siapa? Malaikat Jibril. Bahkan ketika Ramadan Nabi Muhammad SAW menghatamkan Al-Quran 2 kali kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Dan para sahabat itu berguru kepada Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan apa? Kunna la natajawazu an asyri ayat hatta na'malu ma fiha. Kita tidak belajar Al-Quran lebih dari 10 ayat sampai kita benar-benar mengamalkan apa isinya, gitu. Dan di sini pentingnya kita mencari seorang guru. Dan Imam Bukhari rahimahullah disebutkan oleh para ulama sampai berguru berapa guru? 1000 guru. Bayangkan seorang Imam Bukhari rahimahullah berguru sampai 1000 guru. Dan ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita mencari guru, dan gurunya harus guru yang benar, gitu ya. Nah, ada orang yang mengatakan, dan dia membaca Quran sendiri, ya, baca Quran sendiri, kemudian dipahami sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau aku mengingat sholat, berarti aku sholat tanpa melakukan sholatnya. Paham nggak? Jadi ada orang yang mengatakan, kan sholat itu untuk mengingat Allah. Selama aku masih mengingat Allah, berarti aku nggak perlu sholat, gitu loh. Ini perkataan yang terkadang, Pak, kalau ada perkataan yang menggunakan logika, kita harus jawab dengan logika juga. Maka saat itu saya mengatakan kepada dia, kalau ente lapar, terus ente pengennya makan apa? Makan ayam geprek contoh. Terus ente pengen makan, contoh makanan-makanan yang enak lah, sego tempong dan lain sebagainya. Tapi di depan ente cuma ada nasi. Ente makan, bayangkan sego tempong, kira-kira terasa nggak sego tempongnya? Enggak. Apalagi di depan ente cuma ada tempe. Kira-kira apa? Kira-kira terasa nggak sego tempongnya? Kira-kira terasa nggak gepreknya? Enggak kan? Ente harus beli dulu. Terus kalau ente bayangkan makan, tapi depan ente nggak ada apa-apa, kira-kira kenyang nggak? Enggak. Maka pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita jauhi. Dan dulu mukjizat Al-Quran ini juga banyak orang yang mencelanya. Mukjizat Al-Quran dicela oleh para orang-orang itu ada di abad kedua, awal-awal abad kedua. Itu Syekhul Mu'tazilah, syekhnya kelompok sesat, yaitu Mu'tazilah. Itu dia mengatakan apa? Dia bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini wafat pada tahun 131 Hijriah. Wasil bin Atha mengatakan apa? Sungguhnya Al-Quran itu bukan mukjizat, tapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan orang-orang penduduk Mekah dan Madinah, penduduk ahli Arab, untuk bisa mau mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kalau Allah tidak memalingkan mereka, maka mereka akan pasti bisa melakukan seperti itu, gitu. Padahal kalau kita melihat bagaimana sejarahnya Al-Quran turun kepada mereka, dan banyak di antara mereka adalah syair-syair, para penyair-penyair, mereka mengatakan apa? Inna hadza, sungguhnya ini bukan perkataan manusia, gitu. Sungguhnya ini bukan perkataan manusia. Dan kita lihat contoh bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu adalah orang yang benar-benar membenci Islam. Dan kita lihat awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di Mekah itu awal dakwahnya beliau berdakwah apa? Secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau mengajarkan Al-Quran di rumah salah seorang sahabat bernama Al-Arqam. Al-Arqam ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih saudara dengan Abu Jahal. Dan saat itu Abu Jahal ini adalah pemimpin kaum yang disegani di Mekah. Dan Abu Jahal ini di kaumnya dipanggil apa? Abul Hakam. Orang-orang yang apa ya? Yang paling bijaksana, gitu ya. Abul Hakam. Tapi sama Nabi Muhammad SAW diminta kita untuk memanggil apa? Abu Jahal. Abul Hakam ini atau Abu Jahal ini mempunyai saudara yang bernama Arqam. Arqam ini dia sudah masuk Islam. Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu awalnya di mana? Di rumahnya Al-Arqam ini. Arqam bin Al-Arqam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Abu Jahal tidak ada pikiran bahwasanya Nabi Muhammad menyebarkan dakwah. Supaya tidak ketahuan gitu. Karena apa? Langsung berdakwah di rumah saudaranya. Namanya saudara kan pasti nggak ada suuzon lah istilahnya.
mungkin suuzon ke orang yang lain gitu. Tapi berdakwahnya langsung kepada Al-Arqam, berdakwah di rumahnya. Dan berapa banyak para sahabat yang masuk Islam di sana. Di antara yang masuk Islam sama Mus'ab bin Umair. Nah, kita lihat bagaimana pendidikan Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan Quran kepada para sahabat. Dan ini penting banget ya bagi kita semuanya untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Karena berapa banyak pahala orang tua yang didapatkan orang tua ketika mereka berhasil mendidik anaknya menghafal Quran. Sampai anaknya menjadi orang yang beriman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi ya. Ini motivasi. Kalau kita membaca tafsir, kita akan menemukan bahwasannya sungguh nikmatnya seseorang yang beriman, yang mana mereka membangun rumah tangganya didasarkan keimanan, yang mereka mencetak anaknya bertujuan apa? Supaya bisa berkumpul di surga. Didasari apa? Keimanan. Maka anaknya dari kecil diajarkan apa? Diajarkan membaca Quran, diajarkan sholat, diajarkan beriman kepada Allah, mengamal-amal sholat dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, orang tuanya ini, Bapak Ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau beliau meninggal, anaknya masih mengerjakan. Contoh seorang orang tua mengajarkan sholat kepada anaknya. Nggak lama kemudian orang tuanya meninggal. Anaknya selama 60 tahun atau bahkan sampai 70 tahun atau bahkan lebih masih melaksanakan sholat, bapaknya mendapatkan pahala karena dia awal yang mengajarkannya. Sama juga ketika orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka anaknya selama dirinya membaca Al-Quran, bapaknya mendapatkan pahala. Dan rumah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Jadi orang-orang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti dengan keluarganya, keimanan dengan keluarganya, maka kelak ketika meninggal alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka akan dipertemukan dengan keluarga tersebut. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Ketika seorang, paling mudahnya seperti ini, ketika seseorang meninggal dan dia mendidik anaknya itu dalam keimanan, mereka akan dipertemukan di surga dengan keluarganya. Dan kalau seorang bapak meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'atu darajat." Sungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. Contoh, seorang bapak itu hanya bisa nyampe di tingkatan kedua, contoh, dengan amal solehnya. Sedangkan anaknya meninggal bisa nyampe ke tingkatan derajat surga yang pertama. Apa nikmatnya di sini? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka Allah akan pertemukan nih antara bapaknya dan keluarganya bersama anaknya di mana? Di tingkatan pertama. Dan Allah menegaskan, wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan Allah tidak mengurangi pahala dari orang tersebut sedikit pun gitu. Bayangkan kalau kita punya anak kita di tingkatan pertama surga, sedangkan kita di tingkatan yang bawahnya. Tapi dengan rahmatnya Allah menaikkan derajat kita dari tingkatan surga yang kita masuki di sana, bertemu dengan anak kita di tingkatan yang pertama. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang bapak ada tingkatan pertama, tidak mendapati anaknya dan istrinya, mereka akan berdoa kepada Allah dan dipertemukan di tingkatan yang pertama. Maka di sini penting banget kita mendidik seorang dengan apa? Mengajarkan mereka dengan keimanan, tauhid. Itu sangat penting. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada sahabat apa? Itu tauhid. Itu luar biasa mengajarkan tauhidnya. Keimanan kepada para sahabat itu luar biasa. Sehingga para sahabat itu benar-benar mau berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sampai meninggalkan semua fasilitas yang dia miliki. Yang dia miliki. Kita kembali kepada kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam. Dulu Bapak Ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat yang ada di Makkah untuk apa? Untuk hijrah ke Habasyah. Untuk hijrah ke Habasyah. Supaya mereka di sana lebih aman, karena di sana ada pemimpin yang tidak zalim. Supaya mereka di sana lebih aman dan mereka bisa melaksanakan syariat Islam di sana. Kemudian para sahabat tadi yang ingin hijrah ke Habasyah berkumpul di satu tempat. Dan tinggal satu orang yang belum datang bernama Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini belum datang. Ketika mau datang Ummu Abdillah menggendong anaknya Abdullah, itu Abdullah masih kecil, digendong. Ketika ingin bergabung kepada mereka, ternyata di pertengahan jalan bertemu dengan siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar kaget, ini seorang ibu-ibu gendong anaknya jauh-jauh pengen ketemu dengan kaum muslimin yang lainnya dan ingin hijrah ke Habasyah.
berarti kan ini ajaran Muhammad. Nah, maka dengan itu makin marah lagi Umar bin Khattab dengan apa? Dengan Nabi Muhammad. Besoknya Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Muhammad menggunakan baju perang, datang kepada Nabi Muhammad. Di pertengahan jalan ternyata ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa adikmu juga sudah masuk Islam. Maka Umar bin Khattab mendatangi adiknya Fatimah, dan di dalam rumahnya ternyata Fatimah bersama siapa? Bersama suaminya sedang belajar Al-Quran. Sedang belajar Al-Quran. Suaminya kalau nggak salah bernama Said bin Zaid. Itu beliau adalah seorang sahabat yang juga termasuk orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan Nabi kita disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiknya Umar bin Khattab ini itu menikah dengan beliau, dan saat itu adiknya sedang membaca Al-Quran, dan ketika Umar datang disembunyikan Qurannya. Kemudian Umar mengatakan, coba bacakan lagi. Intinya terjadi perkelahian di sana, dan adiknya nggak mau membacakannya. Akhirnya setelah didesak, adiknya mengatakan apa? Membacakan Al-Quran. Dan saat itu yang dibaca apa? Firman Allah, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan sampai ayat-ayat selanjutnya. Dan saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kalau kita melihat bahwasanya yang tadi kita sebutkan orang-orang Arab dahulu itu dengan syair-syair, dengan bahasa itu bahasa mereka sangat tinggi. Dan ketika Umar bin Khattab mendengarkan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, Umar mengatakan ini sungguh bukan dari manusia. Karena apa? Karena dari segi bahasanya itu sangat indah, dan segi maknanya pun sangat dalam gitu. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada siapa? Kepada suaminya tadi, suami adiknya, untuk apa? Untuk datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Muhammad tentang apa? Masuknya Umar bin Khattab kepada Islam. Setelah itu Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Nabi bersama para sahabat. Dan ada seorang sahabat juga yang ingin mendatangi Umar, mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku bertempur dengan Umar, biarkan aku berhadapan dengan Umar gitu. Kalau memang Umar datang ke sini ingin membunuhmu, biarkan aku bertempur habis-habisan dengan Umar. Maka kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan Umar suruh masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, ternyata melihat Nabi Muhammad SAW, Umar langsung mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ternyata Umar bin Khattab tidak berhenti di situ. Setelah beliau masuk Islam dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar datang bukan dari Muhammad. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad dari kecil adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis gitu. Sehingga Umar bin Khattab mengetahui betul bahwasanya ini bukan dari manusia. Setelah Umar masuk Islam, Umar bertanya kepada para sahabat yang lain, siapakah di antara orang-orang kafir Quraisy yang membenci Islam sama sepertiku? Yang membenci Islam, agama nabimu ini sama sepertiku. Maka para sahabat mengatakan, yang membenci Islam sama sepertimu siapa? Abu Jahal. Maka Umar bin Khattab berangkat dari tempat Nabi ke rumahnya Abu Jahal, menyapa Abu Jahal, ketuk pintu Abu Jahal, dan setelah disapa oleh Abu Jahal, Umar mengatakan, bentar dulu, ketahuilah bahwasannya aku sudah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulailah di situ permusuhan antara Abu Jahal dengan Umar. Nah, dengan bahasa Al-Qur'an saja banyak orang yang masuk Islam gitu. Kalau kita meneliti secara bahasa, itu banyak sekali orang-orang yang masuk Islam dengan mukjizatnya. Salah satu mukjizatnya adalah dari segi bahasanya. Ada orang yang meneliti juga, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada namanya tak marbutoh sama tak taknis. Tak marbutoh itu yang bundar, kayak huruf H yang ada titik 2 di atasnya, yang bundar gini ya, kayak donat. Itu tak marbutoh namanya. Ada juga tak taknis. Tak taknis itu tak yang seperti perahu. Yang seperti perahu, ada 2 titik di atasnya. Itu tak taknis. Kalimat al-ankabut itu adalah muzakkar. Harusnya setelah kalimat al-ankabut ini menggunakan ittakhadha baitan. Tapi ternyata ankabut sendiri muzakkar atau menggunakan tak taknis, kok malah di ayat setelahnya menggunakan tak marbutoh. Ini kalau secara bahasa ini pasti salah.
gitu ya. Karena tak ta'nis ini menunjukkan laki-laki, sedangkan tak marbutoh ini menunjukkan perempuan. Sedangkan disebutkan al-ankabut ini adalah serangga laba-laba laki-laki, dan ittakhadha pekerjaannya di Quran disebutkan ittakhadat. Maka ini pekerjaan perempuan, maka nggak nyambung nih laba-laba laki-laki dan pekerjaan perempuan. Setelah diteliti ternyata Bapak Ibu, laba-laba itu yang membikin rumahnya itu adalah laba-laba perempuan. Maka di Quran disebutkan ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Ittakhadat baita, dengan satu tak aja maka ada orang yang masuk Islam menggunakan satu tak ini setelah diteliti ya. Maka Masya Allah mulianya Al-Quran dengan seperti ini. Tapi yang kedua, mukjizat Al-Quran disebutkan juga dengan tasyri'i, dengan syariat-syariat yang ada di dalamnya, kandungan-kandungan di dalamnya. Maka syariat-syariat ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara-perkara penting yang harus kita perhatikan dan kita kerjakan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sungguhnya itu adalah perkara yang susah dikerjakan kecuali orang-orang yang khusyuk, gitu. Kalau kita bisa mentadaburi maknanya, maka kita bisa melakukannya. Kalau ada orang yang punya masalah, maka pertama kali dia mulai apa? Untuk melaksanakan salat. Karena apa? Di dalam salat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan qasamtus salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sungguhnya aku membagi salat menjadi dua bagian. Kama qala, menjadi dua bagian. Jadi bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku pasti akan aku kabulkan. Apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Maka ketika seorang melaksanakan salat, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala majjadani 'abdi. Kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku memujiku. Dan ini bagian untuk Allah. Dan mulai masuk ke bagian kedua, yaitu bagian untuk hamba. Idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kata Allah apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bagian untuk hambaku, dan apapun yang diminta oleh hambaku pasti akan aku kabulkan. Maka syariat salat ini syariat yang penting. Maka berapa banyak orang yang melalaikan ini. Terkadang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mempunyai banyak sekali masalah. Dia sudah cerita ke fulan, cerita ke teman baiknya, cerita ke ini, tapi tidak menemukan solusinya. Dia lupa bahwasannya zat yang maha kuasa itu adalah zat yang maha mampu untuk menyelesaikan problemnya dia. Karena apa? Karena zat yang maha kuasa dialah zat yang memberikan dia cobaan. Otomatis zat tersebut adalah zat yang mempunyai kuncinya, gitu. Maka kita mau nggak mendekati kuncinya tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kunci untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah. Maka berapa banyak orang-orang yang mempunyai masalah besar, ketika mereka sholat mereka mendapatkan ketenangan, mereka membaca Al-Quran mereka mendapatkan ketenangan. Disebutkan oleh Syekh Yasir Ad-Dosari, insyaallah, beliau seorang syekh yang sampai sekarang masih menjadi imam di Masjidil Haram. Imam di Masjidil Haram ini nggak gemen-gemen ya. Imam di Masjidil Haram itu bukan hanya sekedar imam-imam biasa, tidak. Itu adalah orang-orang pilihan dari pilihan-pilihan yang ada. Dan itu benar-benar terpilih, gitu ya. Kalau kita ketahui Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Haram sendiri yang bukan imam, yang masih menjadi asisten imam, yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, itu adalah syekh-syekh yang mempunyai sanad dalam bidang Al-Qur'an. Dan kalau kita belajar Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf." Quran itu diturunkan menjadi dari 7 huruf, artinya dari 7 qiraat yang berbeda. Dari 7 qiraat yang berbeda. Dan 7 qiraat ini kalau dicabangkan lagi itu ada 14 riwayat di dalamnya. Ada 14 riwayat di dalamnya. Maka kalau kita mendengarkan bacaan imam, maka kita jangan langsung vonis, ini bacaannya salah nih, imamnya sesat. Enggak, siapa tahu imamnya mempunyai sanad dan dia menggunakan bacaan yang lain, gitu ya. Yang kita baca saat ini adalah salah satu dari 14 riwayat, yaitu riwayat Hafiz
dari qiraatnya Asim, Maka kalau kita membuka mushaf Madinah, contoh membuka mushaf, ada tulisannya biriwayati Hafs an Asim, dari riwayat Hafs dan Asim. Nah, yang mutawatir itu ada 7 qiraat, artinya ada 14 riwayat. Dan imam-imam di sana itu adalah orang-orang yang menguasai ini semuanya, dan mereka mempunyai sanad bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anda pernah, Bapak Ibu dan Allah, pernah dulu setoran di Haram, Anda bersama kawan-kawan dari beberapa negara. Ketika itu kami setoran, Masya Allah, seorang Syekh Ana beliau duduk di halaqah, itu langsung menyimak 2 orang. Terkadang orang nyimak 1 orang aja nggak fokus. Kadang ada kesalahan kecil, dia nggak bisa nangkep nih kesalahannya. Bahkan kalau kita belajar makharijul huruf, itu ada huruf tebal, huruf tipis. Huruf-huruf tebal itu bagaimana pengucapannya, huruf-huruf tipis itu bagaimana pengucapannya, dan makharijul huruf sendiri itu ada 17. Yang pondasinya ada 5 dicabangkan menjadi 17 dan lain sebagainya. Itu sepeka itu mereka, gitu. Dan Ana bersama kawan Ana ini, dia dari negara Maroko, Maghribi, yang mana bacaan mereka ini berbeda dengan bacaan yang kita baca. Kita membaca dengan hafaz, bacaan apa? Hafaz. Sedangkan mereka menggunakan bacaan warsh. Ini berbeda. Nah, dari segi bacaan mereka berbeda. Tapi syekhnya, Masya Allah, beliau langsung menyimak 2 orang. Bahkan bukan kesalahan dari bacaan ya, kesalahan dari makharijul huruf saja syekhnya sudah sangat peka. Ana pernah ketika setoran sama beliau, namanya huruf ain. Ain itu dia mempunyai sifat bainiyah. Bainiyah itu pertengahan, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti khawatirnya dia mantul. Contoh, iyyaka na'budu, terlalu pendek, kana a'budu, khawatirnya mantul, kana nah. Atau terlalu panjang, terlalu diseret, iyyaka na'budu. Nah, ini terlalu panjang. Dia punya sifat pertengahan. Iyyaka na'budu, kana a'budu. Nah, seperti itu. Nah, pernah Ana baca terlalu nyeret sedikit, padahal sedikit nih. Syekhnya tuh nyimak 2 orang, tiba-tiba mengeluarkan besi yang bisa dipanjangkan tuh, kayak pentungan itu yang pendek tapi bisa dipanjangkan. Ketika Ana salah setoran di situ, ainnya agak nyeret sedikit, langsung dipukul kepala. Tapi pelan mukulnya. Intinya memberikan kode bahwasanya kita salah, suruh ngulangi, dan kita nggak dikasih tahu salahnya di mana, sampai kita benar-benar mikir dan kita bisa merasakan sendiri. Dan samping Ana membaca dengan bacaan apa? Waras. Waras bacaannya sudah berbeda. Makanya kalau kita melihat para ulama itu kadang ada perbedaan pendapat dalam ijtihad fikih. Karena apa? Karena bacaan yang mereka baca itu berbeda dengan bacaan yang kita baca. Contoh yang paling mudah saja. Kita membaca menggunakan qiraat Asim dari riwayat Hafs. Kita membaca dalam surat Al-Maidah, au lamastumun nisa, atau lamastumun nisa, lamasa yulamisu, artinya jima. Jadi seorang yang berwudu, dia tidak membatalkan wudunya sampai dia berjima. Dari kata lamastumun nisa atau lamasa yulamisu, artinya bersetubuh. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menggunakan bacaan yang lain. Beliau membacanya bukan aula mastumun nisa, bukan. Lanya bukan 2 harakat tapi satu harakat. Aula mastumun nisa. Lamastumun nisa, dan ini bacanya sahih. Aula mastumun nisa. Artinya apa? Dari kata lamasayal musu, artinya menyentuh. Asalkan menyentuh saja sudah batal. Ya, maka kalau kita melihat para ulama itu dengan perbedaan qiraat ini bisa menjadikan perbedaan ijtihad dalam permasalahan hukum fikih, gitu ya. Maka kalau kita lihat Imam Masjidil Haram itu sungguh sangat luar biasa. Nah, Syekh Yasir Ad-Dosari ini beliau mempunyai guru, yang mana gurunya ini bernama Syekh Sumbul. Nah, ketika itu beliau masih setoran hafalan, menyetorkan hafalannya. Di suatu hari datang seseorang yang penuh dengan masalah, raut mukanya itu penuh dengan masalah. Seakan-akan kayak masalahnya itu banyak sekali. Kemudian orang tersebut datang kepada Syekh Sumbul mengatakan, nih Syekh, tolong bacakan Quran kepadaku, aku ingin mendengarnya. Maka Syekhnya tersebut mengatakan apa? Tayyib, saya akan bacakan Quran tapi dengan syarat kamu wudu dulu, sholat dulu. Enggak, sholat dulu lah, nggak ada masalah. Karena saya masih menyimak nih hafalan santri nih, gitulah istilahnya, hafalan orang-orang setoran nih saya masih menyimak. Akhirnya orang tersebut sholat. Setelah sholat, coba kamu baca Quran. Coba kamu baca Quran. Ternyata setelah itu, dan sengaja sama Syekh Sumbul dilamakan setorannya biar dia semakin banyak mengaji Quran. Setelah itu dipanggil, coba ceritakan apa masalahmu. Beliau mengatakan apa? Tidak Syekh, hati saya sudah tenang.
hatinya sudah tenang. Karena kadang itu Bapak Ibu dan rahmatullah, orang itu lupa ketika seseorang itu mempunyai masalah malah justru curhatnya kepada manusia. Sedangkan tempat sebaik-baiknya kita curhat dan meminta kepada siapa? Kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun fa'aksiru fihi ad-du'a. Momen terdekat seorang hamba kepada Tuhannya kapan? Ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Maka pentingnya Bapak Ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita melihat bagaimana syariat yang Allah turunkan kepada kita. Allah memerintahkan kita sholat bukan hanya sekedar sebagai absensi saja, tidak. Ternyata Allah ingin memanggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan di antara fadilah salat apa? Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Bahkan doa-doa kita insya Allah pasti akan lebih mustajab kapan? Ketika kita dalam salat. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, beliau sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdoa. Doanya kapan? Ketika beliau melaksanakan salat di mihrabnya. Salatnya belum selesai, turun malaikat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau sedang melaksanakan salat, gitu ya. Maka mukjizat Al-Qur'an itu bukan hanya dari segi bahasanya, tapi dari segi syariat yang ada dalam kandungan makna dan ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an. Ini yang kedua. Tapi mungkin udah azan Ustaz ya? Tapi mungkin azan dulu Ustaz, fadhil Ustaz. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mukjizat selanjutnya itu berkaitan dengan apa? Dengan mukjizat at-tajribi, al-ijaz at-tajribi. Jadi mukjizat yang berkaitan dengan apa? Dengan penelitian, gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang setelah meneliti mereka masuk Islam, gitu. Mereka masuk Islam. Contoh, ada api di dalam laut, kemudian ada pertemuannya dua lautan yang tidak akan, contoh air asin dengan air tawar dan lain sebagainya. Maka berapa banyak orang masuk Islam karena penelitian seperti ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat berkaitan dengan al-ijaz al-ghaibi, mukjizat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita. Contoh, di Quran disebutkan tentang keadaan Fir'aun, dan kelak ketika hari kiamat pasti kita mengetahui semuanya bahwasannya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun itu benar-benar nyata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab. Api itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Jadi alam barzah ini alam pembeda antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Alam barzah ini pembeda antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia ini sangat singkat dibandingkan kehidupan dari alam barzah. Maka berapa lama Fir'aun hidup di dunia dan berapa lama Fir'aun meninggal sampai saat ini di alam barzah, dirinya masih apa? Masih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun disebutkan dalam Al-Qur'an an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Fir'aun ketika pagi hari dan petang hari seluas mata dia memandang apa? Semua azab-azab neraka. Kemudian apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adzab. Ketika hari kebangkitan dibangkitkan oleh Allah, ketika hari kiamat benar-benar terjadi, Allah akan mengatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya apa? Asyadal adzab, kepada siksaan yang sangat pedih. Dan ini berkaitan dengan mukjizat yang akan datang. Maka semua orang yang mengaku dirinya beriman harusnya meyakini dengan yakinnya, tidak ada keraguan. Apalagi ini perkataan Allah, firman Allah, yang mana firman Allah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa yang harus disampaikan, tapi waktunya sudah Isya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Astaghfirukum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.